Selamat pagi bagi kita semua. Pelajaran kita satu minggu ini melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu kehidupan dalam gereja mula-mula. Kehidupan di dalam gereja mula-mula ini ada hal yang membuat mereka dipenuhi dengan semangat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus. Di dalam ayat hafalannya, Kisah pasal 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai sebuah orang. Suatu sistem dan model ibadah bagi gereja. Gereja yang benar-benar dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, menerapkan kehidupan yang selalu hidup bersama, sehati sepikir. Kekuatan perlu bagi umat Tuhan. Di dalam pelajaran pendahuluan ini, murid-murid seluruhnya terdesak oleh waktu. Apa yang mendesak mereka? Memang kalau di kantor ini pun kalau ada laporan yang harus diserahkan sesegera mungkin, semua akan sibuk. Tidak ada yang hilir mudik ke sana ke sini, dan semua akan duduk di tempatnya di posisi masing-masing, melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh. Demikian para murid-murid ini terdesak oleh waktu, oleh karena kerinduan mereka bahwa Yesus akan mendirikan kerajaan. Mendirikan kerajaan dan terbebaslah bangsa Israel itu dari kekuasaan bangsa yang lain. Setelah Yesus naik ke surga, ada kerinduan mendalam dalam diri mereka supaya kerajaan Yesus segera datang. Sehingga mereka pun melakukan dan berbuat apa yang dapat mereka lakukan. Yang pertama, mereka bertekun, berdoa, memecah-mecahkan roti secara bergilir dari rumah ke rumah. Metode discipleship, pemuritan yang bermultiplikasi, sehingga mereka disukai semua orang. Di dalam semangat mereka, mereka menunjukkan kuasa yang luar biasa. Ada kuasa penyembuhan yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi manakala mereka melakukan pekerjaan ini, para imam-imam tidak menyetujui, keberatan. Wah, ini kok mereka ini mengajar terus, mereka ini tentang Yesus. Semakin banyak orang bertambah, lihat pertambahan yang sangat signifikan pada saat itu. Pertambahan orang-orang yang percaya. Sehingga muncullah para oposisi yang tanpa disadari, seolah-olah mereka masih dalam kelompok yang sama, tetapi sudah ada yang menjadi oposan. Sampai murid-murid ini melihat komitmen
Lihat pengalaman kehidupan Ananias dan Safira di dalam komitmennya kepada Tuhan yang tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga mereka harus mati. Peristiwa ini juga mendorong semangat mereka, para murid, sampai tiba saatnya kepada penahanan bagi para murid, khususnya bagi Petrus. Kehidupan dalam gereja mula-mula adalah satu keharusan menjadi model gereja kita sekarang ini. Hati dan perasaan yang terdesak oleh salah satu kebutuhan dan kerinduan untuk kedatangannya Yesus kembali sesegera mungkin. Walaupun Yesus naik ke surga pada saat itu belum jangka waktu yang terlalu lama, tapi berpisah dengan Yesus, naiknya Yesus ke surga, mendorong semangat mereka untuk setia bersaksi kepada Tuhan. Mereka mengajar dalam persekutuan. Kita sudah bahas satu model penginjilan yang sangat efektif. Bagaimana gereja mula-mula itu setiap hari berkumpul, berdoa, memecah-mecahkan roti dari rumah ke rumah. Dan jumlah mereka sangat signifikan ditambahkan. Tapi tidak cukup hanya itu. Petrus menunjukkan kuasa yang luar biasa dalam hidupnya kalau Roh Kudus sudah bekerja dalam hidup. Dia menyadari secara menyeluruh dalam kehidupan ini sepenuhnya untuk Tuhan. Ketika masuk dalam rumah ibadah, melihat orang lumpuh. Ketika masuk dia melihat orang lumpuh itu mengulurkan tangannya sambil menunduk. Sambil mengulurkan tangan untuk mengharapkan mendapatkan sesuatu dari orang yang sedang masuk dalam rumah ibadah. Tapi apa dikatakan Petrus? Dalam Kisah pasal 3, 4-6. Petrus berani mengatakan, lihat pada kami. Look at me. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus engkau sembuh. Petrus memiliki kuasa oleh karena dia memiliki pengalaman yang cukup luas dan dalam di dalam kehidupannya bersama dengan Yesus. Pengalaman rohani itu yang dimiliki oleh Petrus dalam hidupnya menolong dia memberikan kuasa. Walaupun terkadang bukan hanya kesembuhan fisik, tapi salah satu pengaruh kehidupan Kristen juga sentuhan fisik juga perlu. Tidak cukup kita hanya berkhotbah kepada orang. Fisiknya juga perlu disembuhkan. Fisiknya disembuhkan, orang lumpuh itu bangkit berjalan. Orang melihat heran. Kok bisa berjalan orang ini? Siapa yang buat? Berkata orang mendengar. Petrus menyembuhkan dia dengan menyebutkan nama Yesus. Munculnya oposan itu adalah karena orang-orang Farisi tidak suka mendengarkan nama Yesus. Gak suka mereka itu. Karena setelah orang lumpuh itu sembuh semakin banyak berduyun-duyun orang menghampiri mereka. Baca itu Kisah pasal 4. Semakin banyak berduyun-duyun mengikuti mereka. Dan orang heran, mengapa bisa ya? Mengapa bisa? Semakin dengan berani Petrus berkhotbah mengajarkan tentang Yesus yang sesungguhnya siapa. Bahkan ketika dia ditangkap, dipenjarakan. Mengapa engkau sebutkan nama Yesus? Ya mungkin juga ada pilihan yang lain, pakai hikmat lah daripada pekerjaan tidak jalan. Gak usah juga disebut nama Yesus, yang penting tujuan hidup kita seperti itu. Tapi Petrus catat, yang penulis Sekolah Sahabat ini mencatat, di dalam pelajaran hari Selasa, tidak mungkin saya tidak mengatakan sesuatu yang saya sudah lihat dan saya alami dalam hidup saya. Tidak mungkin, kata Petrus. Ya, dia sampaikan, memang kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada taat kepada siapa? Manusia.
Tetapi walaupun tantangan seperti itu datang, muncul juga Gamaliel. Gamaliel ini seperti malaikat penolong. Sesungguhnya karena dia lihat bahwa Paulus adalah sebenarnya Alkitab mencatat bahwa Paulus adalah salah satu murid daripada Gamaliel. Jadi dia tahu persis, oh yang mereka percaya ini sebenarnya tidak ada masalah ini. Gamaliel lah yang menyelamatkan Petrus pada saat itu. Bagi umat-umat Tuhan yang berani bersaksi, banyak pun tantangan sebenarnya, Tuhan akan kirim malaikat-malaikat penolong untuk menyelamatkan dan menolong kita demi pekerjaannya. Yang sulit kadang-kadang kita bandingkan, kita ini bekerja apakah sesungguhnya untuk Tuhan atau untuk pribadi kita? Atau untuk kelompok kita atau golongan kita? Sehingga kita gagal melihat ada kuasa Tuhan bekerja mengutus Gamaliel pada zaman sekarang ini. Ananias dan Safira sebenarnya ini tidak ada urusannya karena tidak dikasih uang itu, enggak. Kesetiaan pada komitmen. Enggak ada yang nyuruh. Enggak ada yang memaksa Ananias dan Safira untuk menjual hartanya, propertinya. Enggak ada yang minta. Tapi dia bilang, saya mau jual rumah saya. Kalau laku nanti akan serahkan pada Tuhan. Itu tidak pakai dicatat dengan hitungan obligasi dan tidak ada legalitas. Memang kepada Tuhan kita tidak perlu pakai pakai meterai buat perjanjian. Diberikan kesempatan bagi Ananias dan Safira. Apakah hanya segitu hasil penjualannya? Itu kesempatan. Kesempatan menyadari komitmen yang sesungguhnya kepada Tuhan. Tapi Ananias dan Safira itu berkeras. Tidak ada, memang hanya segitu. Mati. Ya mungkin juga zaman sekarang ini ketika umat-umat Tuhan gagal melanjutkan komitmennya kepada Tuhan, janjinya kepada Tuhan. Tidak mati secara fisik. Tapi kemungkinan besar. Atau juga dia akan dahului mati secara rohani. Bisa juga orang fisiknya masih hidup. Rohaninya sudah mati. Saudara, di dalam pelajaran ke 1 minggu ini, bagaimana kami membangun komitmen kita pada Tuhan? Itu inti utamanya. Karena kita rindu Yesus segera datang, maka kita mau komit bertemu dengan Yesus, maka komit juga kita dengan apa? Dengan segala tanggung jawab penata layanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena memang kita adalah penata layan. Dalam pelajaran hari Jumat, kita adalah penata layanan. Penata layan dipercayakan oleh Tuhan kita yang lagi pergi. Agar kita menata isi rumahnya. Menata isi rumahnya. Bagaimana kita memperlakukan pekerjaan Tuhan di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah kita masing-masing. Sehingga kuasa itu benar-benar boleh mengalir dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita melalui pelajaran sekolah sahabat 1 minggu ini.